Shalom adik-adik. Selamat bergabung di dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Parapah Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Nah adik-adik, kakak-kakak butuh sekolah hari Minggu GKE Parapah pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian semua untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya. Meskipun melewati ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, tengah, besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Mari kita membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Nah, kakak ingin untuk lagu pujian kali ini kita menyanyikannya dengan semangat. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu yang berjudul Aku Disayang Tuhan. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Lipatkan tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Ikutin suara kakak. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk boleh hidup. Kami boleh beribadah kepada Tuhan walaupun masih secara online. Tapi kiranya kami boleh dengan kesungguhan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kami bernyanyi, biarlah kami boleh mempersembahkan suara kami yang terbaik dan mengikuti setiap gerakan dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang bertugas pada pagi hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan adik-adik untuk duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh ya setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah adik-adik, sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, yaitu terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Kakak kasih tema kepastian keselamatan. Nah, sebagai ayat nasnya terdapat pada ayat yang ke-30. Nah adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian kita. Adik-adik kakak undang untuk berdiri ya. Kita menyanyi lagu yang berjudul It's a Great Day. Adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2022. Mungkin kita bisa menoleh ke belakang sejenak. Kita dapat dengan jelas melihat tampak kehidupan dan pelayanan kita. Mungkin ada yang merasa cukup puas, tetapi mungkin juga ada yang merasa tidak puas. Barangkali jika ada kesempatan untuk kita mengulangi hidup, mungkin banyak orang yang akan mendaftarkan diri supaya kita dapat mengoreksi kesalahan, tetapi waktu kita tidak dapat diulang. Yang dapat kita lakukan sekarang adalah dengan mensyukuri waktu yang telah kita lewati bersama Tuhan. Dan berkomitmen untuk melakukan yang lebih baik pada tahun yang akan datang. Marilah kita setia membantu mengenapkan amanat agung Kristus Dan memanfaatkan peluang untuk lebih efektif bersaksi, memuji, dan memuliakan Tuhan di setiap ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita. Namun kakak undang adik-adik semua untuk berdiri ya. Kita naikkan pujian yang berjudul Hompilah Hompimpa Yesus Jagoanku. Yesus
Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Lipat tangannya dan depan kepala, pejamkan mata. Tuhan, saat ini kami hendak mengalami firman-Mu melewati pembacaan Alkitab. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami ya Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan berikan kesehatan selalu agar di setiap kehidupan kami, lebih lagi kami rindu untuk menyampaikan firman-Mu dimanapun kami berada. Pakai terus kami ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas DKE yang diambil dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15 dengan perikop Kaleb mendapat Hebron. Beni Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku di sini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang, untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Mazmur pasal 119 ayat 65. Adik-adikku, jagoan Kristus, Tuhan cinta segala bangsa, tapi banyak manusia yang tidak mencintai sesamanya. Itulah kita sering mendengar istilah rasisme. Apa itu rasisme? Adik-adik, rasisme adalah tindakan merendahkan, membenci, menindas,
orang lain karena sebuah perbedaan. Beratus tahun yang lalu, rasisme itu terjadi di dunia barat, di mana orang-orang berkulit putih menindas orang-orang berkulit hitam. Mereka menganggap orang-orang berkulit hitam tidak berguna dan memperlakukannya sebagai budak. Tidak jarang mereka diperlakukan sangat kejam. Itu sebabnya seperti Nelson Mandela yang berusaha supaya tindakan rasisme ini dihapuskan dan berjuang agar orang berkulit hitam memiliki hak yang sama seperti orang lain. Tuhan ingin setiap orang saling mengasihi dan juga saling menghargai. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus cinta semua manusia. Tuhan Yesus tidak pernah memandang muka. Jadi kita pun harus mengasihi setiap orang. Roma pasal 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik ikuti gaya kakak yang di depan. Adik-adik diundang berdiri. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Ayo kita ulang lagi sekali lagi adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekarang kita akan mendengarkan pujian dengan judul lagu Kau Telah Memilihku.
adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Adik-adik kakak minta untuk lipat tangan, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami yang terbatas ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingatkah yang menggoda Adam dan Hawa sehingga mereka memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan di Taman Eden? Benar sekali, iblis yang menyerupai seekor ular, ia tidak berhenti melakukan hal-hal yang jahat supaya segala sesuatunya menjadi kacau. Penduduk di bumi ini semakin banyak, setiap hari bertambah jumlahnya. Namun, sayang sekali, kebanyakan di antaranya berbuat hal yang buruk, seperti Kain. Nah, Tuhan Allah terus mengingatkan manusia agar tidak berbuat jahat, karena mereka pasti akan dihukum. Tetapi, peringatan Tuhan tidak dihiraukan. Orang-orang justru semakin jahat. Alkitab mengatakan, segala sesuatu yang dipikirkan selalu mengenai yang jahat saja, dan bumi dipenuhi kekerasan. Ya adik-adik, betapa menyedihkan sekali kalau tidak ada yang berbuat baik. Semua orang akan menjadi jahat. Setiap hari, semua manusia berkelahi dengan sesamanya. Ada yang mencuri, ada yang merampok, mengambil barang orang lain, dan semua orang melawan Tuhan dengan tidak mentaati perintah Tuhan. Pada waktu itu, bumi ada raksasa. Artinya raksasa itu adalah orang-orang yang bertubuh lebih besar dari rata-rata manusia. Dan mereka itu sangat kuat. Mereka memenuhi bumi ini. Mereka melawan Tuhan karena mereka adalah pengikut iblis. Raksasa-raksasa ini menikah dengan perempuan-perempuan ini dan melahirkan anak-anak. Anak-anak mereka diajarkan untuk melawan Tuhan Allah, adik-adik. Tidak patuh kepada Tuhan, mereka mengganggu orang-orang lain. Mereka memaksa orang-orang untuk berbuat jahat, sama seperti mereka. Atas segala kejahatan yang demikian, maka apa yang Tuhan Yesus perbuat, adik-adik? Nah, adik-adik yang terkasih, siapa yang di sini sudah bisa membantu orang tuanya di rumah? Apa saja pekerjaan yang adik-adik lakukan di rumah? Apakah adik-adik suka terhadap segala sesuatu yang kotor dan berantakan? Apakah yang adik-adik lakukan? Ya, tentu saja kita tidak suka sesuatu yang kotor ataupun berantakan. Tentu saja kita akan membersihkan semua yang kotor dan merapikan ruangan, seperti merapikan tempat tidur ataupun hal-hal yang kelihatan berantakan. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membersihkan seluruh ciptaannya, sama seperti seorang yang membersihkan kotoran dari suatu tempat supaya tempat itu menjadi lebih bersih. Segala yang kotor itu akan dibuang ke tempatnya. Kejahatan yang semakin besar yang dilakukan oleh manusia membuat Tuhan memberikan penghukuman kepada umat manusia. Tuhan sangat membenci kejahatan ya adik-adik yang dilakukan oleh manusia. Dan Tuhan menjadi sangat sedih karena apa yang telah direncanakannya untuk kebaikan kita manusia tidak dilaksanakan dengan baik. Dengan perasaan sedih, Tuhan membinasakan manusia yang jahat dan ciptaannya yang telah rusak itu. Tujuan Tuhan melakukan semua itu adalah supaya manusia bertobat dari kesalahannya dan bertekad untuk hidup benar di dalam Tuhan. Nah adik-adik, melewati kisah hari ini kita dapat belajar serta mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu sangat tidak suka
terhadap perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Seperti lagu Mata Tuhan Melihat. Nah, adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat ini dengan semangat. Tapi kakak perlu bantuan nih. Ayo Kak Nova, kakak minta bantuannya. Oke, bisa Kak. Mari kita menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat dengan semangat ya adik-adik. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kiranya melalui cerita firman Tuhan tadi, adik-adik bisa mengerti bagaimana manusia yang hidup melakukan pelanggaran dan melawan Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, menjadi manusia yang tidak berbuat jahat, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu zaman dahulu kala. Mari adik-adik kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami melipat tangan kami, seraya menundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu, dan mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. Kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu di muka bumi ini. Ajarlah kami Tuhan untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Berkat Tuhan yang Menjadikan Kaya.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali ya. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, di dalam Alkitab kita pun dinasehati agar berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Di dalam Alkitab, yaitu kitab Mazmur dan surat Petrus, dijelaskan bahwa barang siapa yang mengingini umur panjang dan menikmati yang baik, Adik-adik haruslah menjaga lidahnya terhadap ucapan jahat dan bibirnya terhadap ucapan menipu. Jadi, kita tidak boleh mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang, mengolok-olok, mengutuki, ataupun membohongi orang lain. bagaimanakah dengan kamu? Sudahkah adik-adik menjaga perkataan-perkataan setiap hari? Ingatlah untuk setiap berbicara kepada siapapun juga, jagalah perkataan adik-adik agar menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Nah, adik-adik, jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita itu jahat dan menjadi kutuk bagi orang lain maupun diri kita sendiri. Adik-adik, saat kamu marah atau kecewa, disitulah biasanya perkataan jahat sangat mungkin keluar. Karena itu saat kamu marah, berdoalah agar Tuhan memberi ketenangan bagi hatimu. Jauhilah juga perkara kotor yang sia-sia. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas seluruh penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga rangkaian acara ibadah sekolah minggu ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih pula telah membimbing kami dengan firman-Mu yang menjadikan petunjuk hidup. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu yang berjudul Pekerja Kristus yang Mulia. Adik-adik ikutin gerakan kakak di depan ya. Adik-adik, semangat memainkan pujian ini. Thank you.
adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapa, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.